Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم ارفعنا بالقرآن اللهم انفعنا بالقرآن اللهم علمنا القرآن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah, anak-anakku santri munzalan mubaraka yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang singkat ini ba'da salat tarwih dan witir malam ke-11 bulan Ramadan, dan bagi sebagian saudara kita ini adalah malam yang ke-12. Sama-sama kita berdoa mudah-mudahan insyaAllah di malam yang ke-11 atau di malam ke-12 ini kita termasuk orang-orang yang disebutkan Rasulullah dalam hadis lillahi fih, di malam bulan Ramadan ini ada orang-orang yang dijauhkan, diselamatkan Allah dari siksa api neraka. Wa dzalika fi kulli lailatin min Ramadan, dan itu setiap malam bulan Ramadan. Mudah-mudahan malam ke-11 ini Allah telah memilih kita di antara hamba-hambanya yang Allah selamatkan, Allah jauhkan dari siksa neraka. Orang yang beruntung, orang yang paling bahagia bukan mereka yang Allah bukakan dunia dan harta. Orang yang beruntung, orang yang paling berbahagia bukan mereka yang kemudian mendapatkan jabatan, pangkat yang tinggi. Lalu siapa orang yang beruntung? Kata Allah dalam Al-Quran, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ, barang siapa yang Allah jauhkan dari siksa api neraka, lalu kemudian Allah masukkan ke dalam surga, faqad faz, merekalah orang-orang yang telah meraih keberuntungan di sisi Allah. Lalu setelah itu Allah mengingatkan kita, wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia yang kita saat ini berada di atasnya, yang banyak menipu melalaikan sebagian di antara kita, illa mata'ul ghurur, kecuali kenikmatan sementara yang menipu. Nah, jamaah rahmat Allah, di antara bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada seorang hamba adalah ketika hamba tersebut Allah dekatkan dengan Quran, maka tersenyumlah, berbahagialah wahai anak-anakku ketika antum dicintakan Allah dengan Quran. Karena di antara rahmat, di antara tanda Allah akan meninggikan seorang hamba adalah ketika Allah fahamkan, ajarkan seorang hamba kepada Quran. Ar-Rahman, Allah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau engkau ingin tahu siapa orang yang disayangi oleh Allah, Allamal Quran, mereka yang Allah dekatkan, Allah fahamkan, Allah ajarkan Al-Quran. Lailatul Qadar, antum tahu Lailatul Qadar? Apa yang membedakan Lailatul Qadar dengan malam-malam yang lain padahal waktunya sama? Gelap, sama-sama gelap gulita, sama-sama matahari itu terbenam di malam itu.
Tapi ketika malam ini dipilih oleh Allah, diturunkan di dalamnya Quran, lihat perbedaan malam Lailatul Qadar dengan malam-malam yang lain. Seperti itu pula perbedaan dengan orang yang Allah masukkan Quran ke dalam dadanya dengan orang yang Allah jauhkan dari Quran. Malam Lailatul Qadar ketika terpilih diturunkan Quran, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, ada malaikat Allah yang tidak terputus-putus turun dari langit ke bumi. Warruh, juga malaikat Jibril. Yang ketiga, salam, penuh dengan keselamatan, tidak ada penyakit, tidak ada keburukan di malam tersebut. Sebabnya apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lalu bagaimana jika Allah pilih dirimu, pilih keluargamu, pilih keturunanmu, Allah ajarkan Al-Quran, Allah fahamkan Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah rahmati kita dengan Al-Quran, dan semoga setelah Allah rahmati kita dengan Quran, Allah tidak mencabut nikmat ini dari dada-dada kita. Allahumma amin, Allahumma amin. Sebagaimana anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk tanda orang itu dijauhkan Allah dari rahmat Allah adalah di antara bentuk kerugian, di antara bentuk kecelakaan kalau Allah menjauhkan seseorang dari Quran. Memang ada orang dijauhkan dari Quran, ada. Di antara bentuk kecelakaan, kebinasaan kalau Allah menghijab. Apa itu menghijab? Menutup hati seseorang untuk bisa memahami Quran. Dan ada orang Allah hijab, Allah tutup hati mereka untuk tidak memahami Quran, sehingga siapapun yang membacakan Quran, seandainya As-Sudais datang membacakan Quran, Mu'ayqali Bandar Balila, bahkan jika Nabi pun membacakan kepada mereka Quran, Allah sudah menghijab, Allah sudah menutup hati mereka untuk bisa memahami Quran. Ya Allah, siapa mereka? Mereka yang Allah sebutkan dalam Quran surah 17, surah Al-Isra ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahu, dan kami jadikan pada hati-hati mereka penutup, hijab untuk bisa memahami Quran. Ya Allah, Ya Rahman, Allah tutup, Allah hijab hati mereka, sehingga ketika mereka mendengarkan Quran, tak sekalipun Quran itu menggetarkan hati mereka, tak sedikit pun Quran itu menjadi peringatan bagi mereka. Lalu kata Allah, wa fi adhanihim waqra, bukan cuman hati mereka yang Allah tutup dari Quran, Allah hijab dari Quran, wa fi adhanihim waqra, di telinga mereka ada penyumbat untuk bisa mendengarkan Quran. Dan dulu ada orang-orang seperti ini di masa Rasulullah. Ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, Utbah ibn Rabi'ah, kaum musyrikin yang ketika mendengarkan Quran, ketika melihat Nabi Muhammad dan mendengarkan Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad, apa kata mereka? Apa yang dibaca Muhammad? Apa yang dia baca sehingga dia berkomat kamit? Lalu sebagian di antara mereka mengatakan, qala asatirul awwalin, ini cuman dongeng-dongeng belaka, bualan-bualan orang-orang terdahulu. Ya Allah, Quran menurut mereka ini hanya bualan belaka. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini yang akan kita jadikan tema untuk saling mengingatkan di malam ke-11 Ramadan ini, ada 3 kunci, ada 3 rahasia agar Quran menjadi zikra, peringatan dalam diri kita. Perhatikan, ada 3 hal, ada 3 rahasia, ada 3 senjata, mafatih ats-tsalatsa, ada 3 kunci supaya engkau merasakan keberkahan Quran.
agar engkau merasakan kedahsyatan Al-Quran. Apa 3 kunci tersebut? Allah sebutkan dalam surah Qaf ayat 37. Surah Qaf ayat 37. Inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya yang demikian itu ayat-ayat Allah, Al-Quran, ladzikra, ada peringatan. Sesungguhnya pada ayat-ayat Allah, pada Al-Quran itu ada peringatan. Bagi siapa? Kata Allah, 1, liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Ada 3 sebab agar Quran itu menjadi peringatan bagi kita semuanya. 1, Quran itu akan menjadi peringatan liman kana lahu qalba, bagi orang yang masih punya hati yang hidup. Allahu Akbar. Mudah-mudahan hati-hati kita adalah hati-hati yang dihidupkan oleh Allah. Ini kunci pertama. Kunci pertama agar merasakan kedahsyatan, agar Quran menjadi peringatan bagi kita adalah liman kana lahu qalb. Apakah hatimu masih hidup sehingga engkau bisa merasakan kedahsyatan Quran? Alladzina idza dzukirallah. Hati-hati yang jika mendengarkan nama Tuhannya Allah, wajilat qulubuhum, akan takut, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, apa yang terjadi? Zadatuhum imana, akan bertambah iman mereka. Berbeda kalau hati orang itu sudah mati. Khatamallahu ala qulubihim, hati mereka sudah mati, hati mereka sudah dikunci oleh Allah, hati mereka sudah dihijab oleh Allah. Sawa'un alaihim, sama saja Muhammad, a'anzartahum am lam tunzirhum, engkau beri mereka peringatan atau tidak engkau beri peringatan, itu sekalipun tidak berefek kepada mereka. Kunci kedua, anak-anakku yang dirahmati Allah, agar Quran menjadi penerang, peringatan bagi kita semuanya. Au alqas sam'ah, ketika engkau sudah mau sungguh-sungguh mendengarkan Quran. Allahu Akbar. Au alqas sam'a, memberikan pendengarannya. Ada orang dengar Quran tapi bukan betul-betul ingin mau mendengarkan Quran. Lewat, lalu kemudian ada masjid tilawah, kedengaran Quran itu cuma mendengarkan saja, belum alqas sam'a. Alqas sam'a adalah ketika engkau mau mendengarkan dan memperhatikan ayat-ayat yang dibaca dalam Al-Quran dan dalam sejarah. Bagaimana Allah dan sejarah mengabadikan hidayah Allah ketika seseorang itu sudah mau mendengarkan Quran. Umar, wa ma adraka man Umar, siapa yang tidak kenal dengan Umar? Bukan Umar Makkah ya, ini Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Di antara ungkapan orang Quraisy, ini ungkapan orang Quraisy, saking tidak pernah membayangkan Umar itu akan masuk Islam. Apa kata mereka? Lau aslama khimaru alil Khattab, seandainya keledai keluarga Khattab muallaf masuk Islam, lama aslama Umar, yang namanya Umar mustahil, enggak kebayang dia masuk Islam. Tapi lihat kapan Umar masuk Islam, kapan hidayah menerangi hati Umar, ketika Umar sudah mau sungguh-sungguh mendengarkan Quran. Ketika Umar membaca dan mendengarkan seksama surah Taha, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Quran, wahai Umar, diturunkan bukan untuk membuatmu sengsara, illa tadhkiratan liman yakhsha,
Tapi Quran ini diturunkan tadhkirah, peringatan. Tapi sayang bukan untuk semua manusia. Liman yakhsha, hanya bagi orang yang takut kepada Allah. Dari mana Quran ini? Apakah Quran ini buatan Nabi Muhammad, perkataan Muhammad? Bukan. Tanzilan mimman khalaqal arda was-samawatil ula. Quran bukan buatan Muhammad seperti yang dituduhkan Quraisy, tapi diturunkan oleh Dia yang menciptakan bumi dan langit yang ditinggikan. Siapa yang menciptakan bumi dan langit yang ditinggikan? Yang telah menurunkan Quran ini. Ar-Rahman. Dia Allah zat yang maha penyayang. Di antara bentuk sayangnya Allah kepada kita, turunnya Al-Quran. Alal arsyistawa, yang beristiwa di atas arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Ada banyak kisah, belum kisah yang Allah abadikan dalam surah Al-Ahqaf. Bukan manusia, jin. Jin. Ada yang pernah melihat jin di sini? Kalau pernah melihat jin berarti antum perlu diruqyah. Karena jin kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Maka hati-hati kalau keluar masuk kamar mandi, jangan sampai jin menikmati aurat antum karena antum lupa membaca zikir dan doa. Allah abadikan dalam Quran sekelompok jin masuk Islam. Allahu Akbar. Gara-gara apa? Au alqas sam'a, karena mau sungguh-sungguh mendengarkan Quran. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jin. Ingat Muhammad, ketika kami utus kepadamu sekelompok jin. Kenapa sekelompok jin ini? Yastami'una al-Quran, mau sungguh-sungguh mendengarkan Quran. Dan ketika mereka sungguh-sungguh mendengarkan Quran, saat itu mereka masuk Islam. Dan ketika mereka masuk Islam, pulang ke negeri mereka memberi peringatan. Jangan sampai jin lebih pintar dari anak-anakku para penghafal Quran. Pulang ke kampungnya tidak ada yang mengingatkan keluarganya, neneknya pakai hijab, neneknya pakai hijab. Tidak ada mengingatkan keluarganya, neneknya, kakeknya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunci terakhir agar Quran menjadi pengingat, menjadi tadhkirah, zikra bagi kita semua adalah wa huwa syahid. Apa itu wa huwa syahid? Apa tadi kunci pertama? Hati yang hidup. Kunci kedua? Sungguh-sungguh mau mendengarkan Quran. Yang ketiga adalah wa huwa syahid. Ketika dia dengarkan Quran, ketika dia baca Quran, hatinya menyaksikan ayat-ayat Allah. Hatinya hadir untuk merasakan kedahsyatan ayat-ayat Allah. Kalau kemudian dia dengar Quran, dia baca Quran, tapi hatinya, fikirannya kemana? Ke Jonggol, ke Patimpeng, ke Sulawesi, ke Flores, ya, ke Jawa Barat, ke Depok, ke Jakarta. Bagaimana engkau bisa merasakan kedahsyatan Al-Quran? Mudah-mudahan Allah karuniakan 3 kunci merasakan kedahsyatan Quran. Allahumma amin kepada kita semuanya. Hati yang hidup, sungguh-sungguh mau mendengarkan Quran. Yang ketiga, senantiasa menyaksikan keajaiban, kedahsyatan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.